Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan coba membuat video pembelajaran hukum 1 Kirchhoff. Hukum 1 Kirchhoff. Bunyi hukum 1 Kirchhoff itu jumlah arus yang masuk sama dengan jumlah arus yang keluar. Jumlah arus keluar. Kalau kita gambarkan pada rangkaian, ada arus yang masuk. Ini misalnya arus yang masuk menuju ke titik ini dinamakan I, misalnya sebesar 5 ampere. Kemudian ini arus yang keluar. Ini satu lagi, kita tidak tahu apakah keluar atau masuk. Jadi ini I1 sama dengan 1 ampere, kita misalkan aja. Kemudian yang ini I2 sama dengan 2 ampere. Nah, sekarang ditanyakan kemana arah arus pada rangkaian ini. Apakah masuk atau keluar dan berapa besarnya? Nah, untuk ini kita kembali menggunakan hukum 1 Kirchhoff. Jumlah arus yang masuk sama dengan jumlah arus yang keluar. Nah, berapa di sini jumlah arus yang masuk atau menuju ke titik cabang? Sebesar 5 ampere. Jadi kita tulis kembali jumlah arus masuk sama dengan jumlah arus keluar. Kita lihat di sini jumlah arus yang masuk adalah 5 ampere. Tulis di sini 5 ampere. 5 ampere sama dengan, kita lihat arus yang keluar 1 ampere dan 2 ampere. Jadi 1 ditambah dengan 2. 1 ampere ditambah dengan 2 ampere tambah ini berarti lebih besar arus yang masuk, berarti harus ada arus yang keluar satu lagi. Berarti pada cabang ini arusnya menuju keluar. Ini kita namakan dengan I3. Nah, ditambah dengan I3. Saya ulang, arus yang masuk sebesar 5 ampere, arus yang keluar, ini juga arus keluar, ini juga arus keluar. Karena arus masuk itu harus sama dengan arus yang keluar, sesuai dengan hukum 1 Kirchhoff. Nah, arus masuk 5 ampere, arus yang keluar 1 ampere tambah 2 ampere tambah I3. Nah, sekarang 5 ampere sama dengan 1 tambah 2 sama dengan 3 ampere tambah I3. Sekarang I3 ini berapa? I3 boleh kita tulis di kanan sama dengan, boleh di kiri sama aja. Ini 5 ampere, 3 ampere dibawa ke kiri menjadi min 3 ampere. 5 kurang 3 sama dengan 2 ampere sama dengan I3. Atau I3 sama dengan 2 ampere. Nah, jadi I3 ini sebesar 2 ampere. Nah, jadi inilah jawabannya. Kemana arahnya? Keluar dari titik cabang. Kita lihat contoh yang lain. Contoh yang lain, kita buat contoh yang lain satu lagi. Misalnya ini ada rangkaian, di sini titik cabangnya, ini arus masuk, di sini ada arus keluar, di sini ada arus keluar juga. Nah, ada satu lagi cabangnya, di sini belum tahu kita arus keluar atau arus masuk. Jadi kita misalkan ini 6 ampere, arus masuknya 6 ampere. Ini ada arus keluar
misalnya 4 ampere dan arus keluar satu lagi misalnya sebesar 5 ampere. Nah, pada cabang ini arusnya keluar titik cabang atau menuju titik cabang. Nah, kita lihat sekarang. Kembali ke bunyi hukum 1 Kirchhoff, jumlah arus masuk sama dengan jumlah arus keluar. Nah, kita lihat di sini jumlah arus masuknya 6 ampere. 6 ampere sama dengan jumlah arus keluar, yang keluar itu ditambahkan, yang keluar ditambahkan, atau yang sama arah panahnya itu dijumlahkan. Di sini yang keluar 4 ampere dan 5 ampere. Jadi 4 ampere tambah 5 ampere. Nah, kita lihat yang ruas kiri atau arus masuknya 6 ampere, sedangkan arus yang keluar sudah 9 ampere. Bedanya 3 ampere. Harus ke arah mana? Menuju atau keluar dari titik cabang. Kita lihat masih besar yang arus keluar. Nah, tentu di sini harus kita buat menuju ke titik cabang agar seimbang. Artinya arus masuk harus sama dengan arus yang keluar. Nah, ini I3 misalnya. I3, berapakah I3? Di sini 6 ampere ditambah dengan I3. Sama dengan 4 ampere tambah dengan 5 ampere. Saya ulang, apabila arah panahnya sama, maka dijumlahkan. Arus masuk 6 ampere dan I3. 6 ampere tambah I3. Arus keluar 5 ampere dan 4 ampere. Jadi 5 ampere ditambah dengan 4 ampere. Nah, sekarang jadi 6 ampere tambah I3 sama dengan 4 ampere tambah 5 ampere. Sama dengan 4 tambah 5 sama dengan 9 ampere. Jadi I3 sama dengan 9 ampere kurang 6 ampere. Sama dengan 3 ampere. Jadi I3 sama dengan 3 ampere. I3 sama dengan 3 ampere. Jadi arus masuk sama-sama arus yang masuk itu dijumlahkan. Sama-sama arus yang keluar itu juga dijumlahkan. Semoga kalian bisa mengerti. Nah, demikian pembelajaran kita untuk hukum 1 Kirchhoff. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe.